Di suasana pagi jam 5 lewat 50 menit di jendela Hotel Citra Muara Enim. Suasana paginya ini di Kota Muara Enim ya. Ini pegawainya itu ya. Este frío está matándome, ya no hay calor. Tu partida tan deprisa ha sido lo peor. Necesito que me entiendas, baby, por favor. Ya no cuento con las fuerzas para ver el sol y mi alma se devora. Baby, tú me haces falta, regresa, todo pasa y mi alma anda sola. Ini di mana tadi? Mama, angkatlah ke sini ya. Di sini. Masih lah ke tengah ini. Sini. Lurus. Kau jangan gitu, miring. Ini ya. Jangan gitu. Itu. Jangan sampai itu. Betul. Moreno Chembele, y ya no puedo más, no, y ya no puedo más, ya no puedo más, oh no, y ya no puedo más, no aguanto más, y ya no puedo más, oh, y ya no puedo más, ya no puedo más, oh no, y ya no puedo más, no aguanto más, y ya no puedo más, Oh, itu Mar. Moreno Chembele, X-Orbit, Kingdom of Sound, you know, hey, we're taking it worldwide. Kau kayak ikut ini. Belum gitu dong. Hah? Kau kucing Kucing kau kasih Mimin? Ada kucing di hotel. Aduh. Dah, kita pergi yuk Mar. Cuma. Kau mana Mar? Kau pakai keliru di situ deh. Apa dah? Kau tadi lewat setelah kiri kan. Yang 1/4 deh. 1/4. Mas. Ya. Hah? Ada apa? Ke mana? Ke kamar. Sini. Nih. Ya sampai ini. Ya.
Sehotel 325, 50 dikembalikan lagi. Ya. 50 kembali lagi. Itu sehotel 325, Tik. 50 dikembalikan lagi. Oh gitu. Iya, hotel. Itu kemana, Tik? Ke kiri. Kiri ya. Kita hotel menuju tebing tinggi, Lahat tebing tinggi ya. Turn left. Lahat tebing tinggi. Ini masih pagi, jam berapa sekarang? Jam 6.29. Benar nggak, Tik? Jam 6 berapa sekarang, Ma? Jam 6 berapa? 6.23 ya. Jam 6.23. Kita sekarang jalan dari Hotel Citra Muara Enim menuju Lahat ya. Lahat sampai tebing tinggi Lubuk Linggau ya. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan keselamatan perjalanan kita hari ini. Semoga tak terjadi apa-apa, karena perjalanan ini masih jauh dan kita nggak usah mikir kapan nyampainya. Yang penting kita jalan aja, dan jam berapa nyampe, hari apa, kita serahkan pasrah ke Allah SWT. Yang ingin sampaikan pagi ini, kita sekarang meneruskan perjalanan ke Lahat tebing tinggi. Inilah kota Muara Enim ya. Kota Muara Enim pagi ini sepi, nggak ada orang, benar-benar sepi ya. Karena hari belum menunjukkan 6.23 ya. Dari Sumatera itu kalau setengah 7 masih gelap ya. Beda Jakarta. Jakarta jam 6 udah terang ya. Karena beda setengah jam gitu ya. Jadi Jakarta lebih dulu terang daripada itu kota Muara Enim. Muara Enim kotanya ibu kota kabupaten. Jadi tadi kita sudah sahur, sholat, terus pergi berangkat. Dan ternyata si hotelnya bukan 375 waktu bar semalam. 375 itu termasuk uang jaminan 50.000. Jadi pagi kita check out dikembalikan 50.000 lagi. Jadi otomatis sewanya 325.000 semalam, plus standar ya. Ya cukup bersih, lumayan hotelnya. Dibandingkan kita cari hotel sebelumnya itu mahal sekali, 660.000 semalam. Pada hotel bintang 3 ya, kita nginap cuma semalam aja, tapi hotel mahal ya. Demikian kami sampaikan, kita lanjutkan perjalanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi masih ada embun ya. Lihat itu, ini bukan kabut tapi embun turun pagi hari di kota Muara Enim. Ini udah mau keluar kota Muara Enim menuju Lahat. Dia ada embun ya. Embun pagi ya, pagi.
Depan itu yang selalu jadi ikon buat kami kalau pulang ke Padang ya. Dia sekitar jaraknya 90 kilo ke tebing tinggi. Itu gunungnya unik ya. Mana itu unik gedungnya. Ya, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kelihatan di sini. Itu. Itu sebelah kiri itu. Kelihatan di sini. Ya. Ini kita masuk Kota Lahad ya. Jam 7:18 menit. Kota Lahad. Ini Kota Lahad. Jadi pagi ini tadi kita berangkat jam 6 ya. Ini banyak posisi tidur nih ya. Posisi tidur. Ini juga kelihatan posisi tidurnya. Kota Lahad. Di pagi ini, hari ini hari Minggu, hari Minggu tanggal 2 Mei, hari kedua perjalanan kita dari Jakarta ke Padang. InsyaAllah waktu ini akan ditempuh selama 3 hari 2 malam. Nanti kita akan nginap 1 malam lagi. Kalau enggak di Muara Bungo ya, kalau enggak di daerah mungkin selalu Muara Bungo kali. Gitu aja, kita enggak mentargetkan sampai di mananya ya. Targetnya nggak ada, pokoknya kita jalan aja, jalan terus ya. Di mana sampainya di situ kami nginap. Pada saat kami capek nanti jam malam nanti, sama kemarin waktu dari Jakarta ke Roenim, kita nggak ada target nginap Roenim. Sampai di mana terus kita lihat Google Map, sekitar bisa 70 kilo lagi kita sanggup, udah mungkin kita nginap kota berikutnya, begitu aja. Dan malam hari kalau kita bawa mobil itu tidak kecepatan tidak setinggi siang ya. Kalau siang bisa kita 60 sampai 80 ya. Tapi kalau malam paling ya 50 ya. 50 60 apalagi itu karena gelap ya. Waduh. Karena gelap ya, dan juga itu rawan juga sih kadang jalannya, apalagi kalau saya matanya kan tidak seterang untuk muda lagi ya. Kita masih muda juga. Kiri. Hah? Kiri? Kiri? Oh iya. Ini kita ke kiri. Ini kita ke kiri. Ini ada patung. Patung apa? Patung apa? Patung Sudirman ya? Patung Sudirman ya. Ini masih di Kota Lahad ya, menuju ke tebing tinggi. Masih kotanya, belum keluar kotanya nih. Dan kita ini sudah berkali-kali lewat sini, tapi tetap aja karena tidak hampir tiap bulan, jadi kadang masih ragu ya. Kiri itu ke kanan ya. Ya biasalah ya, karena kita setiap hari nggak mikirin jalan ini. Tapi begitu tahu arahnya udah. Jadi sekarang lebih gampang Google Map ya. Dulu kita bertanya-tanya loh. Waktu tahun 95 kita pertama kali ke 95 ya. Pertama kali bawa mobil sendiri ya, itu nggak ada Google Map ya. Sekarang ada Google Map, masih utuh Google Map. Jadi Google Map itu kuncinya kalau kita menghindari jangan tertipu sama Google Map ya. Nah itu kita kalau mencari itu jangan jauh-jauh. Misalnya habis kota ini, kota berikutnya. Itu contoh ya, ini Lahad, habis Lahad apa tebing tinggi, itu jadi dicari Google Map. Jangan kita Lahad ke mana? Ke Muara Bungo, itu kan jauh banget. Kemungkinan jalannya aneh-aneh itu dicari ya. Bisa jalan kampung ya. Ini lampu merah di lampu merah. Padahal nggak ada orang, lampu nyala. Ya, masih di Kota Lahad ya. Oke, masih itu. Lampu merahnya. Oke, lampu merahnya. Kita mau pipis dulu guys. Pipis. Ini kita berhenti di pom bensin ya. Pom bensin.
Ini apa tempat pipis ini. Pipis pom bensin ya. Ya. Jadi itu yang orang isi bensin ya. Ini sudah di Kota Lahad menuju tebing tinggi ya, tebing tinggi. Karena biasa pagi ini suka pipis ya. Jalan menuju tebing tinggi ya. Selamat pagi, sekarang jam 7.38 ya, 7.38. Kita berusaha dari pom bensin buang air kecil ya. Ini sudah pagi. Di jalan menuju tebing tinggi. Tebing tinggi berapa kilo lagi nih? Tebing tinggi sekitar mungkin 70 kilo lagi. Tebing tinggi berapa kilo lagi? 70 kilo lagi ya tebing tinggi. InsyaAllah kurang lebih 1 jam terlebih, enggak tahu juga. Mudah-mudahan InsyaAllah sampai tebing tinggi itu waktunya. Habis tebing tinggi nanti kita ke Lubuk Linggau ya. Gitu. Lubuk Linggau, setelah Lubuk Linggau mungkin masuk perbatasan Sumsel sama Jambi ya. Jambi, kita lihat apakah ada pemeriksaan di situ ya. Pemeriksaan apa? Perketat mudik ya. Kita sudah bawa sudah apa? Keterangan sihat web antigen 3, alhamdulillah negatif ya. Aja ada surat dari itu, dari RT RW kami melakukan perjalanan ke Padang dari Jakarta ke Padang. Saya minta ke RT RW-nya, ada suratnya, surat perjalanan itu. Terus juga nanti kita kebetulan nih ke Padang sekalian ada tugas juga untuk memberikan apa diskusi kurikulum dengan kampus Universitas Dharma Dallas. Kampus Universitas Dharma Dallas. Kampus ini merupakan didirikan oleh para alumni Universitas Dallas. Kebetulan saya juga alumni Universitas Dallas Padang, sehingga berapa kali sih saya pernah masih kuliah umum juga di kampus Universitas Dallas tentang tes syariah, dan pernah juga ngasih apa workshop tentang tes syariah, dan pernah juga kemarin itu online mengenai workshop kurikulum tugas merdeka, karena di situ dekannya juga teman saya angkatan, di dosennya teman saya juga. Nah itu saya buat surat tugasnya itu. Jadi ke Padang ni tugas sekalian juga melihat orang tua sebenarnya, orang tua. Oke, demikian disampaikan suasananya, suasana pagi ini di jalan menuju tebing tinggi ya, 70 kilo sebelum tebing tinggi. Suasana hutan, jalan menuju ke tebing tinggi ya, sekitar 47 kilo lagi dari tebing tinggi. Nah ini jalannya sepi ya, nggak ada orang. Jalan belok-belok ya, belok hanya ini lihat ini, belok lagi ya. Dan begini terus sepanjang 70 km ya, dari Lahad ke tebing tinggi ya. Jadi ini saya ambil gambar sendiri nih. Jadi memang seperti ini kondisi jalannya. Dulu pernah kami pulang tahun 90 berapa ya, mungkin di bawah tahun 2000-an, itu jalan ini sangat jelek sekali ya. Pernah dari tebing tinggi ke Lahad itu jalannya hancur ya, dan hanya berapa jam, bisa kayak 4 jam itu nyampe. Di masa-masa itu jalan lintas Sumatera ini banyak hancur. Sekarang alhamdulillah sejak dari Jakarta sampai di sini itu daerah sebelum tebing tinggi ini alhamdulillah jalannya mulus ya, dan luas ya. Dan kami hampir tiap tahun pulang itu jarang yang rusak, bisa rusaknya sedikit aja. Ada sih beberapa yang lubang yang belum sempat ditambal, itu hati-hati. Tapi pada intinya 95% itu jalannya bagus ya, bagus. Dan jalannya nggak terlalu sempit. Kalau di lintas timur kan sempit jalannya.
setelah pertigaan Jambi ke Muara Tebo atau perempatan Muara Bubuk, itu jalannya agak kecil ya. Kecil, dan itu juga masih ada jalan-jalan yang rusak ya, mungkin sekarang udah diperbaiki. Jadi suasana hutan ya, bukit-bukit ya. Jalan nggak putus belok kiri, nggak ada yang lurus jalannya. Nanti setelah Lubuk Linggau ke arah Muara Bubuk itu jalan lurus saja ya. Nanti bisa lihat jalan lagi seperti apa. Ini jalan, udah datang di jalan itu, di jalan yang memotong tadi, bukan ya? Oh ya, ini kita sebentar lagi masuk tebing tinggi ya. Sebentar lagi masuk tebing tinggi, mungkin sekitar sekiloan 2 kilo lagi. Jam menunjukkan jam 8.59, hampir jam 9 pagi ya. Ini suasana apa yang bukit. Itu sebelah kiri itu adalah kota tebing tinggi ya. Kota tebing tinggi sebelah kiri. Ini Bentor sini kelihatan tuh Bentor. Bentor itu becak motor tadi. Itu Bentor. Ya, setiap daerah itu cerita sendiri. Jadi becak motor itu motor modifikasi di becak, dia ke samping. Bentor kan di Sulawesi. Iya. Ya, Bentor sama si Bentor. Ini baru dulu jarang lihat. Ini dia kota tebing tinggi ya, turun ya. Kita kalau dari Padang ke Jakarta sering nginap pertama kali di tebing tinggi ini. Berangkat subuh jam 6 dari Pariaman. Nanti malam pertama kita nginap tebing tinggi inilah ya. Nanti melewati pasar ya. Pasar di sana tebing tinggi, sana kotanya, di pinggiran baru masuk ya. Masuk, nanti kita tunjukin tempat nginap kita itu ya. Banget nih, banyak sekali becak motor ini. Di depan ada becak motor ni. Ini motor modifikasi di becak ya. Jadi mungkin kalau di Jakarta nggak ada ini. Ini ojek online, mungkin ini nggak pakai online ni. Ini nggak pakai online. Kenapa nggak boleh di daerah itu internet jarang, nggak ada sinyalnya ya. Kita kalau keluar kota udah lihat YouTube nggak ada sinyal internetnya. Ya. Sinyal internet ada di kota aja, bisa masuk kota, bisa tebing tinggi. Itu baru ada sinyal internet. Tapi kalau begitu keluar dari tebing tinggi masuk hutan, hilang lagi internetnya, sinyalnya. Ini ya. Ini mau ke kiri atau kanan nih orang nih. Di sini itu kalau ke kanan lihat aja kepala. Kalau kepala ke kanan berarti dia kanan tuh, walaupun lampu nggak nyala. Kalau gitu ya. Orang nggak pakai kaca spion. Kaca spion dicopot ya. Terus kalau dia ke kanan, lihat kepala piring kanan berarti kanan tuh. Waduh, astagfirullahaladzim. Nah ini. Di jembatan tebing tinggi ya. Karena Lubuk Linggau. Nah ini kita nginap nih yang di sebelah kiri nih. Pas di jembatan sebelah kiri. Nah ini kita nginap sering di sini nih. Nah ini nih. Nah ini yang rumah ini nih. Nah ini penginapan nih. Ini sering kita nginap sini nih. Nih. Yang kita kanan nih. Terus kanan ini pasar ya. Ini pasar. Pasar Lubuk Linggau tebing tinggi ya. Nah ini udah mulai pasar. Kayak macet ya. Ini udah pasar ya. Pasar. Ya. Ini tebing tinggi ya. Pasar nih ya. Nah ini kita macet nih. Kita tunggu aja. Paling nggak sampai setengah jam seolah. Atau kan hari Minggu kali. Dia ada pasarnya ya. Saya nggak tahu pasarnya apa. Apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau tiap pagi ramainya. Ini tebing tinggi, pasar tebing tinggi.
Tadi sebelum ini ada polisi berjaga di pasar. Kami pikir dia akan meriksa kami, rupanya terus dia kirim karena mungkin dia rasa apa nggak nyangka juga, karena dari tadi pagi plat B itu jarang sekali kelihatan. Mungkin tanggal 6 kali, tanggal 6 Mei baru ada penyekatan. Tapi biasa penyekatan tuh antar provinsi, perbatasan provinsi. Ini masih tebing tinggi, kita mau keluar kota lagi ya, menuju ke Lubuk Linggau ya. Lubuk Linggau. Ini kotanya. Jalan antara Lubuk Linggau menuju antara tebing tinggi menuju Lubuk Linggau. Jadi kondisi jalan sama seperti jalan dari Martapura sampai ke sini ya, masih belok-belok ya. Banyak hutan ya, tapi jalan bagus ya, bagus sekali jalan ya. Sekali jarak dari tebing tinggi ke Lubuk Linggau berapa ti? 100 berapa ti? 73 kilo jarak dari tebing tinggi ke Lubuk Linggau, 73 kilo ya. Ini ya sana jalannya ya, bersama kita ini beda belok-belok ya, kalau lurus jalan. Sudah sampai di kota Lubuk Linggau. Jam menunjukkan 10:20 siang ya. Masih pagi kali, 10:20. Di kota Lubuk Linggau ya. Lubuk Linggau ini dari pinggiran ke pusat kota lumayan jauh nih, bisa 10 kilo atau 12 kilo ya. Kalau Lubuk Linggau itu kota besar juga, kota kabupaten besar ya. Di kota Madia. Ya. Lubuk Linggau ini. Kita terkadang kalau dari Padang ya ke Jakarta, kadang suka nginap di Lubuk Linggau atau tebing tinggi ya. Tapi kemarin di bulan Desember nginap di Lubuk Linggau ya. Tidak pertama, sebenarnya tebing tinggi. Kalau Lubuk Linggau tebing tinggi itu cuma 70 kilo ya, 70 kilo. Jadi kalau dari
dari Padang sampai Bolinggau di sore jam 5, kita masih terus ke Tebing Tinggi ya. Itu je ke kanan nanti bosan ya. Kota Lubuk Linggau. Ini kota terakhir Provinsi Sumatera Selatan akan kita lewati ya. Setelah Lubuk ini kita masuk ke Provinsi Jambi ya. Kota-kota kabupaten seperti Sulangun, kemudian apa lagi nih? Bangkok, Muara Bungo, itu kota-kota yang masuk dalam Provinsi Jambi. Nah, kalau Sumatera Selatan ini kota terakhir nih kita temukan ya. Ini masih kota Lubuk Linggau. Nanti pada saat di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan sama Jambi, setelah Lubuk Linggau ini kalau ada pemeriksaan, kita sudah menyiapkan surat-suratnya seperti surat tugas ya, perjalanan, kemudian surat izin perjalanan dari RT RW sudah kita siapkan, kemudian hasil tes tes swab antigen kita bertiga sudah ada, hasilnya negatif, itu akan disampaikan kepada pemeriksaan nanti. Mudah-mudahan lancar saja. Dan nanti setelah itu ada lagi perbatasan Jambi sama Sumatera Barat, itu jadi akan dua lagi perbatasan kita lewati. Sebelumnya tidak ada pemeriksaan. Perbatasan Lampung, Palembang tidak ada pemeriksaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kita masih di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau ini kota termasuk besar lah. Untuk kurang kabupaten besar sekali. Raga di Kota Madia. Besar kotanya dan perkembangan sangat cepat juga dibandingkan waktu kita pertama kali pulang ke Padang Luar Darat tahun 1995 dan sekarang, waduh, besar sekali sekarang ini dan semakin luas ya, areanya itu ya. Ini masih kota Lubuk Linggau dalam kotanya. Nanti kita mungkin di pertigaan belok kanan ya, arah ke Muara Bungo, Sulangun, Bangkok ya. Gitu. Jam sekarang menunjukkan 10.33 menit. 10:33 menit. Cuaca cerah ya. Walaupun berawan hitam tapi panas ya. Matahari sangat terik ya. Plat PG, plat PG. Continue straight. Nah, ini depan itu ada pertigaan. Ke kanan kita Padang ya. Kanan. Kita belok kanan nanti. Kanan. Continue straight. Kanan kita. Terus tu pusat kota. Ya. Wala. Lagi.
Jalan. Muara Bungo ya. Ini ke belok kanan ya. Belok kanan. Saya menuju kanan ni menuju ke Jalan Muara Tebur. Dia jalannya lurus saja. Jadi tidak lagi belok-belokan seperti jalan dari Batu Raja sampai ke Lubuk Linggau kan belokan terus tu ya. Dari Lubuk Linggau ke Muara Bungo ya sampai perbatasan Sumbar itu jalan lurus saja, lurus ini. Luar biasa, ada berapa mungkin sekitar sekitar 400 kilo ada ya, 300 kilo antara 400 kilo ya. Lurus saja jalannya, kayak jalan tol ya, jalan tol. Ini bukan tol itu. Ya. Dan jalannya mulus itu, ya mulus. Ya. Kecepatan 100 lebih gampang, tapi kalau kami mungkin kecepatan 70, 60, 70 aja ya. Itu ya. Mobil plat Jakarta ya. Ini mobil Lubuk Linggau. Ini sendal terluar mas, sendal terluar, sendalnya masuk dalam terluar. Ini pom bensin Lubuk Linggau. Nah, perbatasan Sumatera Selatan sama Jambi nggak ada pemeriksaan. Pemeriksaan. Ya. Ini musolanya. Musola juga bersih. Ya. Sekarang berada di pom bensin Lubuk Linggau. Dan perbatasan sebelum Lubuk Linggau ada perbatasan Sumatera Selatan sama Jambi, itu tidak ada pos untuk apa? Untuk memeriksa plat-plat yang luar provinsi Jambi ya. Mungkin tanggal 6 kali ya, tanggal 6 mungkin pemeriksaannya. Sekarang karena masih tanggal 2 belum ada hari Minggu ya. Di Omar di belakang kata tahu sendiri itu. Ya. Demikian dapat sampaikan, kita menuju ke Muara Bungo. Waktu sekarang menunjukkan jam 11:04 ya. Dan kilometer kita 26279. Kita ngisi bensin di sini habis 194.000 ya bensinnya.
terakhir kita isi bensin kemarin di daerah di daerah Putri Datu ya. Oke. Di suasananya mobil yang plat B ya. Kumpul sini plat B. Ini plat B ya. Oke. Tuh. Plat B. Ya, ini suasana pom bensinnya ya. Ternyata dari Lubuk Linggau ke setelah itu masih ada kota selatan namanya kota Musirawas ya, Musirawas masih ada Musirawas, masih masuk, ini masih Sumatera Selatan ya. Tadi di pom bensin itu salah itu, pom bensin ngasih tahu ini perbatasan Sumatera Selatan sama Jambi, ternyata bukan ya. Bukan ya, perbatasan Jambi sama Sumatera Selatan masih jauh. Karena ini pun masih masuk area Sumatera Selatan, Musirawas ini. Dan setelah Musirawas mungkin Serangon ya, Serangon itu. Dia sekian Bepo ini jalannya lurus saja, lurus saja, lurus saja jalannya sampai ke itu, ke mana? Ke Muara Bungo, lurus je tu sampai ke perbatasan Sumbar kayak masih lurus ya. Okay. Masuk kota Rupit ya, kota Rupit di Kabupaten Musirawas, kota Rupit, Muara Rupit ini bukan kota ya, kecamatan atau kabupaten, tak tahu. Dia bukan kota Musirawas, mungkin Rupit. Ini waktu menunjukkan jam 12.06. Kita masuk kota Musirupit ya. Jadi Muara Rupit. Oh, ini kabupaten ni. Saya ada perdenya. Ini ibu kota Kabupaten Musirawas. Oh ya. Ini ibu kota Kabupaten Musirawas. Ibu kota Musirawas Utara. Ibu kotanya Rupit ya. Muara Rupit. Kita hujan di sini, hujan gerimis. Gerimis. Banget nih. Rupit ya. Kota Muara Rupit, masjidnya. Karena masjid kota Muara Rupit. Ini cukup besar masjid. Udah nggak hujan lagi nih. Soalnya lewat kota Muara Rupit hujan. Ini masih daerah Sumatera Selatan, belum masuk ke perbatasan ya. Perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi belum masuk ya. Masih daerah Sumatera Selatan. Nah, ini buatan provinsi Selatan dan iya kan? Sulawesi sama itu. Ini perbatasan Sumatera Selatan bukan? Perbatasan Sumatera Selatan dengan Jambi. Oh, Jambi ya. Ini penyekatan itu nanti mungkin ini ya. Ya ini dia. Ya. Ini penyekatan itu. Tapi nggak ada pemeriksaan sekarang ya. Nah, tiap mudik Lebaran komentar kan. Ini ini pos penyekatan itu. Tapi berlaku tanggal 6 nanti itu. Sekarang enggak. Jadi nggak diperiksa. Ya, mereka lewat aja. Beda sama di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa kan sekarang udah di stop pemudik itu. Ini karena sepi ya, karena sepi kali kan, yang plat B itu jarang lah. Kalau dia nungguin seharian mungkin dia bosan juga ya. Lagi mungkin tanggal 6 aja, tanggal 6 betul-betul dihambat total ya. Mungkin yang bisa lewat mungkin Kota Umum.
Di sini tambah sepi nggak ada orang ya. Dan plat B nyaris nggak ada ya. Ada satu tapi jarang lah ya, jarang. Jalan masih lurus ya, masih lurus saja. Kayak jalan tol, lurus sekali sampai ke Muara Bungo ya, atau di atas Muara Bungo sedikit sebelum batasan sampai Setiung ni, lurus ya. Masuk Kota Singkut. Kota Singkut itu masuk jam 1:24, jam 13:24. Jadi Kota Singkut ini sudah masuk Jambi. Kota Jambi yang pertama dijumpai setelah perbatasan Palembang Jambi ya, Kota Singkut. Ini kotanya ni ya. Kota mungkin ibu kota kecamatan ni. Ni ya, sepanjang jalan tol ini ramainya ni. Tapi berapa sepi lagi. Ya, ini orang depan ada pakai motor, mungkin ngabuburit kali tu. Ngabuburit jam 1:30 dah ngabuburit ni. Ya. Ini nyantai. Kalau di Jambi ni plat udah BH ya. Jadi BH platnya. Kalau di Palembang kan BG. Jadi nanti tanggal 6 plat BH nggak bisa masuk Sumsel, dan plat BG nggak bisa masuk ke Jambi, mesti Jambi. Sekarang masih bisa, belum ada pembatasan, ya, pembatasan. Ya. Nah ini udah ini masih apa sih Singkut apa? Singkut ya, Singkut. Nah, udah selesai sampai sini aja kotanya. Ini masuk lagi ke ya. Aduh ini ya. Singkut. Kita masuki kota Surangun, Jambi, Provinsi Jambi, Surangun. Kalau itu menunjukkan jam 1:04. Ini masuk kota Surangun. Surangun termasuk besar katanya, kota kabupaten, dan cepat berkembang ya. Selama kita pulang tiap tahun, Surangun tiap tahun pasti berkembangnya luar biasa juga. Kota Sorolangun, Provinsi Jambi. Ini kotanya ya. Di sepanjang lintas Sumatera ini kotanya. Apa di antaranya? Ini yang manjang. Biasanya kita sampai Surangun ini kalau ke Padang ya, pagi-pagi berangkat di BSD itu jam ini, jam berapa? Sore ya. Kadang pernah jam 6, kadang jam 7, kadang jam 5 ya. Jadi kebanyakan buka puasa sini di Surangun. Sekarang jam 1 sudah sampai di Surangun. Ini sebabnya karena tol ya, tol dari Lampung ke Betanggi, Terbanggi itu kalau dulu kalau semua ada tol bisa habis waktu 4 jam sampai 5 jam. Sekarang cukup waktunya karena jarak cuma 140 kilo itu 1,5 jam ya. Dia hemat waktu di situ mungkin.
juga nggak ngantri di mana. Terus habis itu kedua nggak ngantri di Merak ya. Langsung masuk ke kapal dan langsung berangkat kapalnya. Ya, jadi terkesan kayak kapal eksekutif kan 1 jam. Saat ini belum nunggunya kan. Ini kan walaupun 2 jam sama kalau tidak eksekutif yang waktu tunggu 1 jam ya sama lah ya. Gitu. Jadi itu kebetulan aja ya sudah ngatur semua. Kita lampu merah ya. Kita ambil sebelah kiri, ini masih kota Serangun. Ya. Ini kita lagi di jalan menuju Bangko, nama Bangko. Ini masih lurus di desa Pamenang namanya, Pamenang. Ya. Jadi ini aja kondisi sama lurus kayak tadi ini mulai dari dari Bolinggau ya, Bolinggau. Ya. Terus ya. Habis dari Bangko, setelah Bangko Muara Tepok, Muara Bungo ya. Ini lagi menuju Bangko ni. Desa-desa yang ada di antara Serangun dan Bangko. Udara cerah ya, cerah sekali. Ada awan tapi tidak tanda paling kalau hujan paling sore ini. Ya. Berawan tapi tidak kalau angin kencang mungkin bisa sore kan. Sudah masuki kota Bangko. Jam 2.18 ya. Jam 14 lewat 18 menit sorry. Jam 2 lewat 18 menit. Kota Bangko. Bangko ini adalah salah satu ibu kota Kabupaten Bangko. Ibu kota Kabupaten Bangko ya. Dan dia salah satu kota di provinsi Jambi ya. Jambi. Besar juga kota sama kayak Serangun. Nanti bisa lihat seperti apa kotanya. Jadi kita baru masuki batas kota Bangko ya. Masjid gede juga dia. Boleh bangun masjid raya dia. Itu masjid baru itu. Masjid raya Bangko. Masjid apa ni? Masjid Agung. Besar juga Masjid Agung Bangko. Ya. Ini masih kota Bangko. Masih banyak pembangunan ya. Ini bikin apa lagi? Mungkin bikin jembatan ya. Jembatan ya. Karena jalan so gede, dia bikin jembatan. Tahun lalu nggak ada ini. Desember kemarin dia lagi mesti bangun ya, bangun. Ini tahun depan dah selesai ini jembatan. Mungkin jembatan jadikan ikon kota.
Tapi kiri kanan searah. Sebelah kiri itu arah bagi kiri, yang kanan depan tu arah bagian kanan. Tapi tengahnya dua arah. Ini baru sekali ini lihat jalan kayak gini di kota-kota Indonesia lah. Agak aneh. Jadi kita baru ini jalur cepat nih. Atau ingin mempertahankan ini jalur lintas Sumatera, bisa jadi ya. Dan kiri kanan ada jalur jalan yang mereka bangun sendiri, bisa jadi seperti itu ya. Kita nggak tahu alasannya apa. Tapi jelas ngeri juga di luar sini tengah ini. Kalau jalan lebih lebar, kalau dibagi dua kayak Selurangun kan dibagi dua aja. Selurangun kan bagus ya. Ini gak ngeri-ngeri sedap nih ya, jalan kayak gini ya. Orang baru lewat sini dikira jalan ini satu arah ini ya. Dua arah sebenarnya, karena kiri kanannya ada jalan lagi. Ada lagi jalan kiri kanan, di sini ada lagi jalannya ya. Tapi kadang-kadang khawatir kata di depan tuh udah tinggal ambil kanan tuh. Aneh ya. Ini semeraut kesannya tuh. Ini waduh. Ini nih motornya. Nyebrang sini. Ini kalau makin rame lalu lintas ini pasti robah nih, pasti bikin macet ini. Makin rame kotanya, jalan kayak gini udah nggak bisa pertahankan ini. Nih, udah kiri kanan aja. Ini kiri ada, sebelah kanan lagi jalannya. Gak boleh lebar tapi bikin semeraut ya. Dan misalnya kota makin rame loh. Tiap tahun saya lewat sini makin rame kotanya. Dan makin jalan yang tengah yang cepat yang dua arah ini juga makin khawatir ya, nabrak atau apa. Ini nggak nyaman lah ya. Tapi mungkin ada alasan sendiri bagi kota ini. Sebenarnya tujuannya baik lah, dengan mempertahankan jalur lintas Sumatera gitu ya. Jalur lintas Sumatera ini yang melewati kota Bangko ya. Bangko ini itu dia bagi jalan itu ya. Kiri ada pertokoan pasar ya. Tengah ada taman ya, taman nih. Bukan tengah juga nih, bukan tengah juga nih. Ya, nanti ini hampir sampai ke Kota Bangko, kita lurus aja, lurus. Pokoknya kalau ke luar darat sampai ke Aceh, ikuti jalan lurus yang gede nih. Gak usah khawatir ya. Ikuti aja. 15 kilo lagi menyampai ke Kota Muara Bungo. Waktu menunjukkan jam 3:36 ya, sampai setengah 4 sore lah, 6 menit ya. Ini tercepat yang kita capai sejak pulang ke Padang. Saya berangkat pagi sampai sini biasanya jam paling cepat itu pernah jam 6 sore. Saya mau buka puasa pernah sekali. Tapi CB yang jam 8 malam sampai jam 11 malam sampai di Muara Bungo. Sekarang udah jam 3:36 udah sampai. Insyaallah. Dia udah truk depan. Sampai di Muara Bungo. Hari juga jam 3:48 menit ya. Kita sampai Kota Muara Bungo di pinggiran kotanya. Di Muara Bungo ini termasuk kota besar ya, agak besar kota dibandingkan Bangko sama kota tadi tu kota Selurangun ya. Selurangun tu sebesar kotanya. Ini baru titik kan, pertokoan ini. Ini
kawasan ni, kotanya. Tengok sampai sini, terus sampai sini. Mesti dah Aisyah. Lama sih dah itu ti. Ha? Berbunga ni. Ni. Mesti dah yang berbunga. Terbalik. Habis merenung apa? So, Suruh berbunga ni. Berbunga ni. Berkembang tiap tahun, perubahannya banyak ni. Berbunga ni. Pasal biasa satu jembatan sudah dua. Oh, dah bagus dah selesai pembangunan jalan ni. Dulu kan sedang dibangun kan. Oh, ni kan trotoar. Bensin ni. Tik. ya. Oh, dia jembatan dia. Oh. Kali dia. Hah? Ini jembatan tinggi banget. Dah berubah ya. Tu kalau kita sering lewat malam sini Tik. Tapi berangkat kemarin enggak ada kayak gini kan. Ternyata bersih tempatnya. Ni pom bensinnya. Pom bensin. Terus warna bunga. Begitu. Ini sebab bersih ni. Ini toiletnya bersih ni. Ruang tidur. Bersih banget toilet. Ni musola dekat pom bensin Muara Bungo. Ternyata bersih tempatnya. Jalan menuju ke perbatasan Sumbar dari Muara Bungo. Mungkin sekitar 20 kilo lagi perbatasan Sumbar sama Jambi. Nanti kita pengen lihat apakah ada posko posko apa posko apa ni? Apanya? Posko apa? Apa nama istilahnya? Posko itu penyekatan. Uji coba penyekatan. Karena kemarin kan di beritanya center itu posko penyekatan. Tapi kita ingin lihat itu. Di sekitar 20 menit lagi dah nyampe, insyaAllah. Buat dalangan ni. Ini waktu menunjukkan sekarang jam 5 lewat 7 minit ya. Jam 5 sore lewat 7 menit. Jadi kita berangkat dari pom bensin Muara Bungo jam
16.30 setengah 5 ya. Setengah 5. Ya, ternyata mobil-mobil plat B luar provinsi banyak sekali ni ngantri ni atau konvoi depan itu. Ya, ada plat B, ada plat T, ada plat F. Banyak sekali. Saat kemarin tak ada yang ketemu. Baru sekarang ketemunya. Ni dah mulai gelap atau kaca mobil yang gelap tu terasa gelap ya. Ni perbatasan Jambi sama Sumatera Barat ya. Perbatasannya. Ini perbatasannya udah nyampe. Tidak ada posko posko ini penyekatan, nggak ada posko penyekatan, jadi bebas saja masuk ya. Mungkin tanggal 6 mungkin ya. Di depan masih ada tuh. Ya. Mana? Perbatasan kedua. Apa? Satu lagi. Mana? Bukan. Sama. Jadi ini pom bensin. Pom bensinnya cukup bersih ni ya. Ke tempat dia. Jadi ini sebagai informasi, tidak ada penyekatan. Uji coba penyekatan mungkin tanggal 6 dilakukan. Tapi di perbatasan Lampung sama Sumsel ada poskonya, ada 2 di posko. Ya. Kemudian di perbatasan Sumsel sama Jambi ada juga posko. Tapi perbatasan Jambi sama Sumatera Barat tidak ada posko ya. Mungkin besok didirikan posko aja kali. Jadi alhamdulillah tes COVID kita nanti digunakan untuk saudara yang di Padang, bahasa kami tidak kena COVID itu. Tapi untuk penggunaan pemeriksaan jalan tidak ada kayaknya. Ini sudah. Ini kita sudah masuk sekarang di provinsi Sumatera Barat ya. Sumbar. Jam menunjukkan saat ini jam 5.40 atau jam 17 lewat 40 menit ya. Jam 5 sore lewat 40 menit waktu Indonesia bagian barat. Itu informasi dapat kami sampaikan supaya bermanfaat bagi para bapak ibu dan saudara yang ada menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih nggak tahu di kota mana ni. Setelah melewati perbatasan. Kau tanya kota apa Mar? Apa ni? Daerahnya apa namanya? Ya. Mar. Bentar. Apa ti nama dia ti? Ya. Tuh. Apa nama daerahnya? Di mestinya Sungai Rumbai. Sini Sungai Rumbai. Kita ada sampai Sungai Rumbai ini adalah kota setelah perbatasan sekitar mungkin ya sampai 300 meter 500 meter dari perbatasan. Ini Sungai Rumbai. Dia tu nggak diminta paspor lagi ya. Itu hanya minta paspor. Kalau di Eropa tak ada paspor. Tapi masih KRI usah itu paspor. Tapi kalau ada pemeriksaan COVID ya seperti siapkan dokumen-dokumen ya, udah kita siapkan dokumennya. Ya itu informasi dari kami. Ini masih kita Sungai Rumbai ya. Udah banyak ngumpulin, ramai juga kotanya. Sekarang buka puasa. Dan udara cerah ya, cerah udara. Cerah dan kota kecil ya, ini kota kecamatan di Sungai Rumbai ini. Kota kecamatan. Ya. Nah, ini kita udah masuk lagi jalan lintas Sumatera. Kita menuju ke arah Solo nih. Berapa kilometer Mar? Oke, Solo Mar. Ya, Mar. Solo. Berapa lagi? Bentar. Ke Solo. Berapa? Sungai Rumbai, Solo. 165 kilo. Oh, jadi di Sungai Rumbai Solo ini 165 km. Sungai Rumbai ke Solo ya. Kalau ditempuh rata-rata kecepatan 70 ya 2 jam, 2,5 jam lah ya, 2,5 jam. Sungai Rumbai. Kalau jam 5
44 ni jam 6 berarti ada setengah jam ya, sekitar setengah 9 malam ya. Mungkin kalau bisa kecapai, bisa kita nginap di Solo nanti. Ya, di Solo. Jadi buka puasanya sambil jalan ya, sambil jalan puasanya. Tinggal di Solo ya. Insyaallah mudah-mudahan. Tapi kalau nggak capek juga nggak apa-apa. Nanti kita cari penginapan sebelum Solo ya. Kita nggak ada target waktu ya. Terima kasih ya Mar ya. Ya. Honda. Betul apa mati? Dik. Cari deh. Hah? Cari deh. Waktu cari di Solo ya. Kita nginap di Solo. Cari Solo. Nih. Di sana teman-teman. Sampai jam 10 malam. Semalam nih. You sit in front of me on mother's sofa, and I ask myself how quickly we've become so far. I heard you crying on the bathroom floor, and I know that I was wrong. You said, please wait, just hold it. Now you are apart from me, Sampai Solo jam 10. but you are a part of me. Now you are apart from me, but you are a part of me. If I'm kidding, then you are so cold, and you wear that dirty sweatshirt with your favorite logo.